Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Kau tangkap nyamuk, ambil sayapnya sebelah. Itulah dunia. Itulah yang kau kejar dengan cara haram. Bantai saja, hantam kromo, sikut kiri, sikut kanan. Padahal yang dicari itu cuma setengah sayap nyamuk. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Akhirat yang kau cari, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kalau tak percaya, tanya sama Haji Dasril Sultan Baginda. Cemana dunia ini bisa datang ke tapak kakinya? Kejujuran, jangan makan duit orang walaupun 5 perak. 5 perak tak ada lagi Pak Ustaz. Terserahlah, payah kali ceramah sekarang. Apa yang dicari dengan bisnis-bisnis ini? Buka rumah makan 1 berhasil, buka begadang 2 berhasil, buka begadang 3 berhasil, buka nggak bisa tidur malam berhasil. Begadang itu kan tak bisa tidur malam. Yang dicari ini sebenarnya apa? Dunia ini kalau dikejar macam menelan air garam, makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar. Laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup 1? Pasti dia akan minta tambah. Tapi beda dengan yang satu hamba Allah ini, dibuka usaha ini banyak untuk bangun masjid. Dibuka usaha ini banyak. Ustadz Abdul Somad ini ada tanah 2,5 hektar, sudah dibangun kelasnya lebih 30, sudah dibangun kantornya, musola masjidnya 60-70% siap. Ambillah Ustadz Somad. Ustadz Somad takut nanti kalau Ustadz Somad ambil ini berarti mesti tinggal di sini, harus buka cabang di sini. Haji, saya kemari dalam setahun cuma 3 kali saja, karena saya ada tim 14 dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam, Sarawak, Malaysia, dan dunia ini semuanya. Sebenarnya saya mau ngasih tahu ini bukan Ustadz kaleng-kaleng, itu aja. Jadi saya sudah bagi 14 tim ini, berarti saya gilir setiap 4 bulan sekali saya datang ke Medan, 4 bulan sekali, ke Kepulauan Riau 4 bulan sekali, ke Sulawesi Makassar 4 bulan sekali. Setahun berarti 3 kali. Begitu juga ke Lampung. Nanti kalau ku terima ini haji yang 2 hektar ini, ku bilang aku ambil, tiba-tiba aku tidak datang, kalian sumpah mati tegak aku nanti. Buat saja namaku di situ penasehat. Supaya apa? Supaya jangan dibilang orang siapa itu? Itu Ustadz Somad yang penipu itu. Sudah diambilnya 2,5 hektar sama kelas-kelasnya sudah diwakafkan untuk dia, tiba-tiba tak datang, dia disuruhnya pula orang lain datang. Jangan masukkan saya ke yayasan. Yayasan itu ada 5. Ada pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jangan masuk saya ke dalam struktural. Penasehat Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara Kai Jaga Mangku Dilaga. Panjang situ. Nanti kalau aku datang kemari setiap 4 bulan, kumpulkan guru-guru ini, kumpulkan orang yayasan ini, baru kita nasihati mereka. Bagaimana supaya anak-anak ini hafal Quran, bagaimana supaya wali murid ini masukkan anaknya, bagaimana supaya anak muda ini selamat dari narkoba, selamat dari zina. Maka kita nanti berkawan di dunia, bertetangga kita di surga insyaallah haji. Karena kalau sampai ku ambil 2 hektar ini harganya 1 meter berjuta bermiliar, datang jahat otakku nanti, datang khianatku nanti. Aku ingin jangan sampai kita rusak hubungan gara-gara harta dan materi. Buatlah yayasan, masukkan dia dalam wakaf. Karena kalau sudah dibuat yayasan,
la yuhabu, tak bisa dihibahkan ke orang lain, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa dijual belikan, kekal abadi sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke makam kita haji. Nanti anak-anak itu akan baca Quran haji, anak-anak itu malam nanti akan tahajud di masjid itu, pagi-pagi mereka akan belajar, maka pahalanya mengalir ke makam kita haji. Itulah yang mau kita cari di dunia ini. Lapang makamku, terang kuburku, lapang pula makammu. Adapun makam jamaah ini kita belum tahu. Kalau makam kami dah selesai, makam jamaah uruslah masing-masing. Masa kami juga yang ngurus makam? Jadi banyak orang sekarang yang dipersiapkannya rumah menjelang pensiun. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya pensiun 2 bulan lagi, tapi 100 pintu kos-kosan sudah siap. Mohon Ustadz nanti tanda tangan prasastinya ya. Padahal niatnya dalam hati mau manas-manasi saya aja. Disangkanya saya tergoda. Wih, saya tidak tergoda dengan itu, karena belum tentu kita sampai pensiun malaikat maut datang. Tapi ketika yang dibangun masjid, yang diwakafkan pesantren tahfiz Quran, itulah yang membuat saya cemburu luar biasa. La hasada illa fisnataini, tak boleh cemburu hasad kecuali pada 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, ada orang yang dikasih Allah harta, dipakainya harta itu pagi, siang dan malam untuk menolong agama Allah. Itulah yang mesti kita cemburu. Adapun orang yang jadi pejabat tinggi paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Adapun orang kaya karena mengejar dunia, tak perlu kita cemburu, karena rumahnya tinggal, mobilnya tinggal. Tapi kalau orang bangun masjid, masjidnya tinggal, pahalanya mengalir. Ustadz Somad, itu ada orang kaya Pak Ustadz, kondominiumnya 100 lantai ke atas, 100 lantai pula ke bawah. Di lantai bawah tuh Pak Ustadz, air semua, macam tinggal di akuarium Pak Ustadz. Saya tidak terpukau, saya tak cemburu sedikit pun, karena yang 200 lantai itu kalau dia mati tinggal. Tapi kalau dia bangun 2 hektar dengan 30 sekian kelas, dengan surau langgar musola, dengan penghafal Quran, anak hafal Quran 1 hari ngulang hafalan 2 juz, 1 bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali, anak yatim diberikan gratis. Itulah yang kita cemburu, karena kita belum bisa melakukan itu. Betul? Tapi Abdul Somad dimuliakan, dibuat penasehat Abdul Somad, selesai, dapat saya amal jariahnya. Tapi belum tentu pasti juga lagi. Ini masih dalam tahap penjajakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Ini pelajaran untuk anak-anak muda. Cita-cita kalian mesti tinggi macam cita-cita Haji Dasril Sultan Baginda. Ini sekarang anak muda nih, gimana rencananya ke depan? Ya udah mau siap S1 Pak Ustadz. Habis ini kau mau jadi apa? Ya mau ikut tes PNS lah Pak Ustadz. Kau PNS mana bisa bangun masjid? Gaji 2,5 juta sebulan, semua kredit. Bangun rumah 3M, 3 kali minjam. Gimana kau mau bangun masjid? Sementara laut di Lampung luas, kolam-kolam ikan entrepreneur bisa. Jadilah anak muda entrepreneurship, sehingga nanti kau bisa bangun sekolah tahfiz gratis. Cita-citanya mesti begitu. Buka usaha berhasil, buka satu lagi usaha berhasil, buka lagi satu usaha berhasil. Kemarin kami di Pringsewu itu juga meresmikan pesantren anak muda entrepreneur, lahir tahun 80. Baru berapa tahun umurnya? Baru 40 tahun. Entrepreneur. Jadi kalau cerita entrepreneur, usahawan, bisnismen, Lampung ini tempatnya. Saya sudah ketemu orangnya. Ini makhluk-makhluk yang unik, ini mesti dibudidayakan.
Ini makhluk-makhluk yang hampir langka ini. Mereka ini satu spesies dengan dinosaurus. Mudah-mudahan ilmu-ilmu mereka ini menular ke anak-anak muda di Lampung. Ini banyak anak muda ini tidak punya kreativitas, pergi kuliah pakai motor, knalpot disunat, fast lambat kiriman stres, passwordnya 3 huruf, mak minta duit. Apa ini? Makanya makhluk-makhluk yang unik ini saya sarankan mereka menulis buku. Bukunya adalah Alam Terkembang Menjadi Guru. Mereka tidak berguru di kelas, mereka tidak berguru kepada buku, tapi mereka menjadikan alam pengalaman perjalanan hidup mereka menjadi guru, sehingga mereka menjadi orang yang sukses dan berhasil sampai hari ini. Untuk menjadi sebuah sebatang sekuntum bunga, dia mesti bertunas, dia mesti berbatang, dia mesti bercabang, mesti selamat dari hawa, mesti selamat dari wereng, mesti dijaga akarnya, mesti disiram, barulah menjadi sekuntum bunga, bukan bunga plastik. Untuk jadi bunga saja prosesnya luar biasa, apalagi menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah. Sudah berapa poin saya sampaikan? Pertama, dekat dengan ulama. Yang kedua, jujur, jangan berkhianat, pembohong, dusta, tipu-tipu. Yang ketiga, cita-cita jangan mengejar dunia, tapi bangun masjid, menyebarkan pendidikan Islam, Allah akan tolong. Yakin dengan pertolongan Allah? Innaka la tukhliful. Yang terakhir, yang keempat, jangan sombong. Ini sekarang orang baru punya duit sedikit aja sombong minta ampun. Ini Pak Ustadz, sepatu saya ini harganya 20 juta Pak Ustadz. Yang nanya siapa? Siapa yang nanya? Outfit saya nih Pak Ustadz, sekali tegak berdiri 100 juta nih Pak Ustadz. La ilaha illallah. Peci saya ini dibeli orang di Jambi 12 juta. Baju jaket saya dibeli orang di Jambi 270 juta. Dilelang untuk pondok pesantren. Motor dilelang 100 juta. Kalau cerita bangga-bangga outfit, dah berapa tuh? 100. Tambah jaket 270, 370. Tambah peci 12 juta, 382 juta. Punya orang bukan saya. Ini subuh ini dikasih sorban, kasih jubah, kombinasi antara jubah Arab Saudi dengan Lampung, tapis Lampung. Masya Allah, kreasi yang luar biasa. Takut pula saya dicuri orang ini. Saya pakai terus, tapi saya pakai pas di masjid aja, pas di airport enggak. Saya takut nanti semua minta foto, pula pilot-pilot terus semua selfie ya Ustaz gitu. Jangan angkuh, jangan sombong. Kesan saya sama orang-orang hebat ini, saya perhatikan mereka tak sombong. Ketika dia sombong, itu tanda dia akan jatuh ke bawah. Saya pun kalau lama-lama duduk di atas kursi ini jadi sombong nanti. Itu makanya saya tak mau lama di sini, 60 menit turun. Dimulai jam 5.15, jam 6.15 kau mesti turun, sadar diri Abdul Somad. Karena kalau kau sudah terlalu lama di sini, pakai baju kebesaran, ini baju kebesaran nih, XL ini. Pakai baju kebesaran, dikasih mikrofon, suara menggelegar, duduk di atas, semua orang di bawah, lama-lama merasa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu, setiap 60 menit kau turun ke bawah, balik ke asal, bahwa kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tu'izzu man tasha. Allah menaikkan siapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Allah menurunkan siapa yang dia kehendaki. Ada yang rendah hati turun ke bawah, dinaikkan Allah.
ada yang naik ke atas hampir ke awan akan diturunkan Allah. Percaya tak percaya, mereka yang di atas ini pasti akan turun untuk sarapan pagi. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Masjid mengajarkan kita tentang tawadhu, rendah hati. Siapapun orangnya, kalau sudah sampai masuk ke masjid ini, dia mesti menempelkan keningnya ke lantai, ke tempat bawah tapak kaki. Adakah yang lebih rendah dari tapak kaki? Lantai ini lebih bawah tapak kaki. Mana ada orang melangkah di atas tapak kaki? Lantai ini ditempelkan kening ke lantai. Mentang-mentang Haji Dasril yang bangun masjid, tiba-tiba pas sujud, Haji Dasril enggak sujud ke lantai. Kalian aja, aku yang punya masjid sujudnya ke tiang. Nggak bisa. Semuanya menempelkan kening ke lantai, dan ketika kening menempel ke lantai, saat itu kau rendahkan dirimu dan kau katakan subhana rabbiyal. Kalau kau menyelamatkan dirimu dari angkuh dan sombong, Allah akan menyelamatkanmu. Ada orang yang lapar, selamat. Ada orang yang haus, selamat. Ada suami-suami yang datang urusan dari Jakarta mau bisnis ke Lampung, selamat atau tidak? Selamat. Tinggal di mana sekarang? Di hotel. Hotel apa? Hotel Syariah Nusantara. Tenang istrinya kan? Karena dia tahu hotel syariah tertulis di belakang pintu, yang tidak bawa surat nikah tidak dibenarkan masuk. Gimana sekarang? Hotel syariah. Habis itu dia pergi ke konvensional. Orang perlu makan, kasih makan. Orang perlu minum, kasih minum. Orang mau ketenangan hati karena suaminya takut dilarikan pelakor, kasih hotel syariah. Selamat dunia, selamat akhirat. Rendahkan diri di hadapan Allah, disitulah akan turun rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fid dunya hasanah, otomatis itu Pak, otomatis tuh Bu. Kalau sudah fid dunya hasanah, insya Allah fil akhirati hasanah. Fid dunya morat marit, fil akhirah neraka jahannam. Kesian. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Paling tidak kita ini mau dapat akhirat pendapat jadilah. Tapi kalau bisa dunia ini pun dapat juga. Insya Allah yang hadir di majelis ini dunianya dapat, akhiratnya dapat. Berkah itu paling banyak diturunkan Allah waktu pagi. Siapa yang paling awal bangun paginya, dia yang paling banyak dapat berkahnya. Jangan sampai rezeki dipatuk. Iya. Orang sekarang rezekinya dipatuk ayam, dilarikan kucing, diterkam harimau, digigit kopit. Habis bangun jam 11 siang. Malam apa kerja? Nonton bola. Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Udah dapat, kasih orang lain. Gol. Bola tuh bagus untuk kesehatan, tapi habis waktu. Karena itu zaman dulu orang main bola berkeringat, sekarang main bola tak berkeringat. Game online, berjudi pula itu, duit habis. Tiba-tiba datang tagihan ke rekening bapaknya, bapak sudah kena denda 40 juta. Mana ada saya main judi? Anak bapak main handphone bapak. Banyak kejadian tuh kan. Ustadz mengalami? Tidak, jamaah curhat. Oleh sebab itu kita jaga. Duit-duit haram itu ada aja caranya keluar. Dengan cara jantung koroner, dengan cara otak sakit, dengan cara demam, dengan cara macam-macam. Tapi bisa jadi juga bukan karena duit haram, karena Allah mau menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau ada yang sakit, jangan gara-gara pengajian saya di nanti tetangga sakit, kau sakit ya, nah, itulah duit haram tuh. Bukan, tak selamanya begitu. Bisa juga karena Allah mau menghapuskan dosa-dosanya. Tapi jangan juga tidak bisa dihukum semua begitu. Kau kenapa sakit? Nah, itulah banyak dosa kau dulu kan. Tidak selamanya begitu. Bisa jadi juga karena Allah ingin mengangkat derajatnya.
Tiga kalau kita kena ujian. Pertama, hapus dosa. Kedua, diangkat derajat. Yang ketiga, sebetulnya nama kita sudah masuk dalam list VVIP di surga. Cuman pas dicek amalnya kurang. Cek, ada nama dia ya Allah di VVIP, amalnya gimana? Kurang. Uji dia dengan penyakit. Ketika dia sabar, ditempatkanlah dia. Makanya kalau nanti menjenguk orang sakit, berikan motivasi itu. Kau sebetulnya udah masuk surga, cuman amal kau kurang. Itu maka kau dibuat sakit. Maka kau sabar-sabar aja di sini. Gitu. Ini kadang orang ini jenguk orang sakit, makin sakit orang gara-gara itu. Aku tengok dari tanda-tanda kau ini nampaknya tak sampai 2 Jumat lagi gul ini. Matilah dia langsung. Hidup ini singkat, brother. Hidup ini singkat, saudaraku. Tapi efek yang akan kita terima nanti di akhirat, khalidina fiha abada. Berapa pelajaran yang bisa diambil subuh ini? 4. Ingat itu. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Berapa yang disampaikannya? 4. Apa saja yang 4 itu? 4 yang saya sampaikan ini tidak ada hubungan dengan calon kepala daerah dimanapun. Ini sekarang saya ceramah ini ngeri pakai angka-angka ini sekarang. Takut saya menunjukkan pakai tangan sekarang. Dimana-mana kalau dulu saya ceramah, Allah Akbar. Oh, sekarang dah. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takut tangan dipakai orang. Berapa foto saya sudah dipakai di mana-mana. Cobloslah nomor sekian. Lihat gambar Ustaz Abdul Somad. Ini pun penipu-penipu semua. Belum duduk aja udah nipu, apalagi duduk nanti. Kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Bil khusus ala sahibi hadhil hajah, bil khusus kepada sahibul hajat Tuan Haji Dasril Sultan Bagindo beserta seluruh keluarga. Tawil umurahu, panjangkan umurnya ya Allah. Barik lahu fi arzaqihi, berkahi rezekinya supaya bisa dia membangun sekolah tahfiz Quran ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma hafazna min kulli su' wa syarr, jaga diri kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Wahfazhum minal munkar, jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari seks bebas, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari pacaran. Jadikan mereka orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu kemudian mengawalkannya dalam kehidupan mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Angkatlah malapetaka bencana bil khusus wabah Covid ini dari negeri kami ya Allah. Allahumma rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali man hadarana semua hadir majlis ini ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.